Tiga rumah semi permanen yang berada di wilayah Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, ambrol setelah hujan mengguyur sejak Selasa malam kemarin. Hingga Rabu siang, sejumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandar Lampung dibantu warga masih menyingkirkan material longsor seperti batu dan tanah pondasi serta puing-puing rumah yang hancur. Menurut salah satu pemilik rumah, peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 20.30 malam. Sebelum terjadi longsor, ia dan anggota keluarganya sempat mendengar suara gemuruh dan langsung keluar rumah tanpa bisa menyelamatkan barang-barang. Nah, kejadiannya itu 8:30 lah minimal itu. Saya pulang dari ngurusin ayam. Nah, jadi belakang pondasi itu retak gitu, bunyi, nyuara gitu loh. Ketok, makanya ada orang rumah itu suruh pergi gitu. Tapi kita istilahnya nyelamatin badan aja, yang penting mah enggak, yang lain-lain mah enggak nih. Bapak tinggal di sini sudah berapa lama? Udah sekitar 8 tahunan lah. Dan sebelumnya ada nggak Pak kejadian? Nggak ada. Petugas BPBD masih fokus membantu para korban dan mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari penelusuran sementara, longsor terjadi akibat kontur tanah pondasi yang belum kuat dan diterjang hujan deras. Karena adanya curah hujan yang tinggi pertama, kemudian yang kedua di atas itu kan sedang ada pondasi, kemudian penimbunan. Nah, karena mungkin masih tergolong baru informasinya itu, ya pondasi itu mungkin karena didorong dengan air, curah hujan yang tinggi tadi akhirnya mendorong material itu turun ke bawah, akhirnya menimpa dua rumah tersebut. Pemkot Bandar Lampung juga masih mendata total kerugian sementara yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara para korban sudah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang bandar narkoba berusaha kabur ke arah belakang rumahnya saat digerebek polisi pada Rabu sore. Tersangka bernama Alwi, berusia 43 tahun, akhirnya berhasil ditangkap setelah polisi lebih awal telah mengepung rumah di Desa Komering, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Polisi kemudian melakukan penggeledahan rumah tersangka. Hasil penggeledahan, polisi menyita 4 bungkus sabu-sabu dan timbangan digital dari bawah meja makan. Kami amankan yang bersangkutan di rumahnya di Komering, Desa Komering, Kecamatan Gunung Sugih. Jadi begitu kita anggota masuk ke rumahnya, maka penggerbekan, si pelaku sempat berlari ke arah belakang semak-semak di belakang rumahnya. Kemudian kami amankan pelaku, kemudian kami bawa ke rumahnya, dan setelah kami temukan barang bukti berupa kristal putih diduga sabu. Demikian. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan para pembeli sabu-sabu dari tersangka Alwi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Polda Lampung Rabu siang memusnahkan barang bukti narkoba senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan ini diantaranya 1 kuintal sabu-sabu, 1 kilogram ganja dan 50 gram tembakau sintetis. Seluruh narkoba dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam drum, kemudian disiram solar dan dibakar. Sampah hasil pemusnahan narkoba akan dibuang dan dikuburkan di tempat pembuangan akhir atau TPA Bakung. Kabid Humas Polda Lampung mengatakan, seluruh narkoba disita sejak 7 bulan lalu dari 15 orang tersangka yang berasal dari Provinsi Aceh dan Riau. Sabu-sabu dan ganja akan diedarkan di Lampung dan sebagian besar disita saat dalam perjalanan akan diselundupkan ke Pulau Jawa. Penyalahgunaan, peredaran,
gelap narkoba, yaitu dia P4GN, dan ini merupakan kerjasama dari kita semua dan dukungan dari Crime Justice System atau sistem peradilan pidana yang ada, jadi hadir di tengah-tengah kita dari kejaksaan maupun dari pengadilan negeri. Pada kasus ini, para tersangka yang berperan sebagai kurir sabu-sabu dan ganja dijerat hukuman 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pencurian motor kian merajalela di Lampung. Motor milik pengusaha toko busana di Pasar Simpang Pematang Besuji hilang digasak pencuri. Motor saya letakkan sini. Di sini ya? Iya, di sini. Menurut korban, pencurian tersebut diduga terjadi pada Selasa dini hari dan baru diketahui saat paginya. Pelaku merusak gembok pintu gerbang dan mencuri motor yang diparkirkan di teras rumah korban. Pokoknya saya taunya tidur jam 12, bangun pagi udah nggak ada lagi, gerbangnya terkunci tapi motornya hilang. Motor apa yang hilang, Bang? Motor Beat yang hilang. Kalau kerugian berapa sih, Pak? Kerugian ya kalau belinya dulu itu 17 juta, tapi ya 2019 yang lalu. Tapi kalau nggak tahu kalau sekarang. Apakah Bapak sudah lapor ke polisi? Sudah. Pencurian motor tersebut telah dilaporkan korbannya ke polisi. Korban meminta kepada polisi agar dapat menangkap pelakunya dan diberikan sanksi tegas. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.